Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polres Tuban gerak cepat menangani dampak bencana angin puting beliung yang melanda wilayah Kecamatan Semanding. PLT Kapolres Tuban Kombes Pol Agung Setio Nugroho turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan dan memastikan kondisi warga. Dan berikut laporan dari Bribtu Firda untuk Anda. Pemirsa, gerak cepat pelaksana tugas Kapolres Tuban datangi lokasi bencana puting beliung, berikan bantuan kepada para korban. Pelaksana tugas Kapolres Tuban, Kombes Pol Agung Setio Nugroho SIK, memimpin langsung kegiatan pemberian bantuan sosial kepada warga yang terdampak angin puting beliung di wilayah Kecamatan Semanding yang menerjang pada hari Selasa, 8 Desember 2025 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polres Tuban terhadap masyarakat yang mengalami musibah akibat cuaca ekstrim. Bantuan sosial sembako itu diberikan secara langsung oleh Kapolres Tuban bersama dengan para pejabat utama. Dalam kesempatan tersebut, PLT Kapolres Tuban menyampaikan, selain bantuan sembako, juga mendatangkan tim medis dan tim trauma healing untuk mengembalikan psikologis korban anak-anak pasca rumahnya diterjang angin puting beliung. PLT Kapolres Tuban Kombes Pol Agung Setio Nugroho memimpin langsung pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak angin puting beliung di Kecamatan Semanding. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polres Tuban terhadap warga yang mengalami musibah cuaca ekstrim. Penyaluran bantuan ini berlangsung pada Rabu 10 Desember. Kapolres didampingi para pejabat utama menyambangi lokasi terdampak puting beliung, sekaligus melihat kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan. Dalam keterangannya, Kapolres menyampaikan bahwa angin puting beliung yang terjadi menyebabkan kerusakan terhadap ratusan rumah. Namun, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kapolres menegaskan kehadiran Polri di tengah masyarakat bertujuan untuk membantu memulihkan kondisi pasca bencana. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat mengurangi beban warga. Polres Tuban juga menurunkan tim kesehatan dan trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis anak-anak yang terdampak puting beliung. Langkah ini menjadi upaya Polri dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada warga. Kapolres juga menegaskan pihaknya akan menurunkan tenaga untuk membantu pembenahan rumah yang mengalami kerusakan. Sebelumnya pada Selasa pagi, puluhan anggota Polres Tuban yang dipimpin Kabak Ops Kompol Muhammad Fakih sudah terjun membantu pembersihan puing-puing material sisa sapuan angin puting beliung. Anggota bersama warga melakukan pembersihan genteng yang berserakan, memperbaiki atap rumah serta menyingkirkan puing-puing yang berpotensi membahayakan. Dalam kegiatan tersebut, anggota Polres bersama warga melakukan pembersihan sisa genteng, memperbaiki atap yang rusak, dan mengangkat puing-puing yang membahayakan. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Firda melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Kalimantan Tengah bersama pemerintah provinsi dan Kodam 22 Tambun Bungai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatera. Kegiatan pelepasan bantuan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan sebagai wujud kepedulian serta solidaritas masyarakat Kalteng bagi saudara-saudara yang terdampak. Dan berikut laporan dari Bribda Paula Christine untuk Anda. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah turut menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana alam yang melanda sejumlah daerah tanah air. Dan pada hari ini digelar kegiatan pelepasan bantuan bencana alam bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bertempat di lapangan kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Pangdam 22 Tambun Bungai resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatera. Kegiatan ini digelar di Palangkaraya pada Kamis 11 Desember 2025. Bantuan dikirimkan untuk masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang saat ini tengah menghadapi dampak bencana alam. Bantuan merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, Polri, TNI, dan masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas bersama untuk membantu saudara-saudara di Sumatera di tengah mengalami masa sulit akibat bencana.
Kapolda menyebut bahwa ini adalah wujud komitmen negara melalui Polri dan Forkopimda untuk hadir di tengah masyarakat, terutama saat terjadi bencana dan kondisi darurat. Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang telah bergotong royong mengumpulkan dan mempersiapkan bantuan sehingga dapat dikirimkan kepada para korban. Di dalam kesempatan ini, Kapolda menyampaikan harapan agar bantuan yang dikirim dapat memberikan manfaat dan mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat di wilayah terdampak. Dia juga mendoakan agar pemulihan di daerah bencana dapat berjalan lebih cepat, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat segera kembali normal. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polda Sulawesi Tengah menggelar simulasi penanggulangan bencana alam dan pelayanan aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan personel lintas instansi pada Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan besar ini digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana maupun dinamika sosial. Dan berikut laporan dari personel Humas Polda Sulteng, Brigpol Vindi Indriani untuk Anda. Baik pemirsa Polri TV dari sirkuit Panggona STQ Kota Palu, saya Brigpol Finindrani melaporkan langsung jalannya simulasi penanggulangan bencana dan pelayanan aksi unjuk rasa yang digelar jajaran Polda Sulawesi Tengah bersama unsur terkait. Kegiatan ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Dr. Helmi Kuarta Kusuma Putra Raup SIK MH, turut dihadiri jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah serta para pejabat utama Polda Sulawesi Tengah. Dalam simulasi hari ini, sebanyak 597 personil dikerahkan. Mereka berasal dari Satbrimob, Ditsamapta, Ditlantas, serta seluruh jajaran Polres. Selain itu, latihan ini juga melibatkan berbagai instansi lintas sektor, diantaranya TNI, BMKG, Dinkes, BPBD, Basarnas, Damkar, PMI, Satpol PP, Dishub, serta unsur pemerintah daerah lainnya. Kolaborasi seluruh unsur tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan skenario yang dibuat menyerupai kondisi bencana nyata. Masing-masing lembaga menjalankan tugas sesuai fungsi, mulai dari proses evakuasi, penanganan korban, pengaturan lalu lintas, hingga pengamanan situasi saat aksi unjuk rasa. Dari sirkuit Panggona STQ Kota Palu, saya Brigpol Finindrani melaporkan langsung untuk Polri TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun menggelar apel kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi tahun 2025. Kapolres Madiun menghadiri langsung apel ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana. Dan berikut laporan dari Aibtu Anik Kusumawardi untuk Anda. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi tahun 2025 yang digelar di lapangan Desa Kubu, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Haji Hari Wuryanto, SHMAK, dan juga dihadiri oleh Kapolres Madiun, Ajun Komisaris Besar Polisi Kemas Indra Natanegara, SH-SIK MSI, dan juga instansi terkait. Dalam apel tersebut, Bupati Madiun menekankan pentingnya solidaritas dan juga saling gotong royong dalam mengantisipasi bencana di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menghadiri apel kesiapsiagaan yang digelar Pemkab Madiun di lapangan Desa Kuwu, Kecamatan Balirejo pada Kamis 11 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan seluruh unsur menghadapi musim penghujan. Apel dipimpin oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto selaku pembina apel. Turut hadir berbagai pejabat Forkopimda termasuk Kasdim 0803 Madiun, perwakilan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan jajaran OPD hingga tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antar unsur TNI Polri, pemerintah daerah, BPBD, tim medis, Tagana, Damkar, Brimopolda Jawa Timur, hingga Senkom dan PDAM untuk menangani setiap potensi bencana hidrometeorologi. Puluhan personel dari Satgas Pencegahan Dini, Evakuasi Dapur Umum, Pengungsian PPGDB, dan Satgas Gaji Cepat mengikuti apel. Mereka siap digerakkan kapan saja untuk menghadapi berbagai skenario darurat. Dalam amanatnya, Bupati Madiun menegaskan bahwa pentingnya penanganan bencana yang responsif dan terkoordinasi.
Ia mengapresiasi peran Polres Madiun dan seluruh unsur yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Bupati menambahkan bahwa apel ini menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi terjadinya bencana, agar masyarakat merasa aman serta percaya terhadap kesiapan pemerintah dalam melindungi mereka. Kehadiran Kapolres Madiun menegaskan komitmen Polri dalam mendukung mitigasi bencana. Seluruh personel Polres Madiun siap diterjunkan kapan saja untuk menjaga keselamatan masyarakat di Kabupaten Madiun. Dari Humas Polres Madiun melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.